Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah masuk semua ya. Ya, kepada ketua kelas silakan dikondisikan untuk doa bersama. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, di absen dulu ya. Anggi Lestari, Arif Hartono, Fikria, Kartika, Rohmaina, Selvi Fitriani, Kina Sapitri, Idam Ramakusuma, Dina Ayu Lestari, Ilham, Karina Dewi, Santi, Cindy Alfiona, Siti Asia, Abdul Muin, Bintang Soleha, Fitria Wirusamawati, Gita Sapitri, Titi Ruwaida. Ya, alhamdulillah semuanya hadir sehat walafiat. Walaupun kita di masa pandemi, ya kita sekarang pembelajaran sudah luring, kita tatap muka, walaupun dengan protokol kesehatan ya sudah pakai masker. Supaya diingatkan, materi sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang bab sholat waktu kelas 7 ya. Di kelas 8 sekarang kita juga belajar tentang sujud sahwi yang sudah kita laksanakan minggu yang lalu. Nah, untuk pertemuan kedua sekarang kita akan mempelajari tentang bab sujud syukur. Ya. Dan bab sujud syukur ini masih bab 1, nanti bab 2 sujud tilawah. Untuk sujud syukur, ya tujuan kalian mempelajari bab ini setelah mengikut pembelajaran, nanti peserta didik ya dapat menunjukkan sikap tunduk, patuh, ya, kemudian menunjukkan rasa syukur, dapat bersikap jujur, santun dan tawaduk, serta dapat menjelaskan ketentuan sujud sahwi, sujud syukur maupun sujud tilawah yang sekarang kita belajar untuk sujud syukur dan sebab-sebabnya, serta dapat mempraktikkan dengan benar. Adapun peta konsep yang kita pelajari dalam dua bab ini, bab sujud yaitu sujud sahwi sudah kita pelajari. Sekarang kita akan pelajari tentang bab sujud syukur ya, dari pengertian, dari hukum dan dalil sujud syukur, sebab-sebab sujud syukur, syarat-syarat dan rukun sujud syukur nanti harus kalian pahami. Tata caranya juga harus dipahami, nanti tata cara sujud syukur, hikmahnya sujud syukur dan praktik sujud syukur ya. Diharapkan kalian nanti setelah mempelajari semua ini dan bab 2 nanti di pertemuan selanjutnya itu sujud tilawah, diharapkan bisa nanti dengan akhlak mulia ya. Nanti kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, mari kita amati dulu ya gambar tersebut. Mari kita amati dari gambar 1, 2 dan 3 serta gambar keempat. Itu bisa kalian pahami. Di situ sedang apa tuh? Sedang melakukan apa orang-orang tersebut? Sujud. Tapi kita nggak tahu kan itu dia melakukan sujud apa saja, apa nama sujud yang mereka lakukan, dan mengapa mereka melakukan sujud tersebut. Nah, ini nanti tugas kelompok ya. Tugas kelompok ini nanti dibagi kelompok. Untuk siswa kelas 8 kita bagi kelompok. Nanti dibagi 4 kelompok ya. Kelompok pertama Anggi Lestari, Arif Hartono, Fikria dan Kartika. Kelompok kedua Rohmaina, Selvi Fitriani, Kina Sapitri, kemudian Idam Ramakusuma. Itu kelompok 2 ya. Dan kelompok 3 nanti terdiri dari Dina Ayu Lestari, Ilham, Karina Dewi, Santi,
Cindy sama Siti. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 4, yang terdiri dari Abdul Muin, Bintang Soleha, Fitria, kemudian Gita Sapitri dan Siti Ruwaida. Itu kelompok yang keempat. Nanti tugasnya untuk kelompok, di samping setelah mengamati gambar tersebut, ya, apa nama sujud yang mereka lakukan, kemudian mengapa mereka bersujud, itu kalian nanti bisa diskusikan dengan memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Ya. Oke, sujud sahwi sudah kita pelajari minggu yang lalu. Sekarang kita akan pelajari tentang sujud syukur. Apa yang kalian ketahui tentang sujud syukur? Apakah sudah ada yang mengetahui sujud syukur itu sujud karena apa? Ada yang sudah tahu? Belum. Kalau syukur tuh mengucapkan apa tuh kalau syukur? Alhamdulillah, itu bentuk sujud, bentuk kata syukur, bentuk ungkapan kita syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillah. Ya, namun dalam hal ini bukan hanya sekedar mengucap syukur alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat yang besar ataupun terhindar dari sebuah musibah. Nah, untuk memperdalam kita akan pelajari materi tentang sujud syukur. Ya, dari pengertian sujud syukur ini tidak lepas dari nikmat yang telah kita terima, yang telah kita nikmati. Karena dalam kehidupan kita tidak bisa lepas dari nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dalam Quran pun sudah jelas, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah terhitung. Misalnya nikmat dari bangun tidur, ya misalnya. Ketika kamu bangun, nyawanya kembali lagi kan. Waktu tidur kamu nyawanya kan sedang tidur juga atau entah kemana ke alam mimpi. Nah, kamu bisa bangun pun itu sudah merupakan nikmat. Makanya disunahkan membaca doa ketika bangun tidur. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu sebagai bentuk rasa nikmat kita ungkapkan kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau telah bangunkan aku, Engkau telah kembalikan nyawaku untuk beribadah kepadamu. Ya, yang dianugerahkan kepada kita ini patut kita syukuri. Ya, Allah memberikan keselamatan, memberikan nikmat, memberikan kabar gembira ataupun memberikan kita kebahagiaan, rasa nyaman, itu harus kita patut syukuri. Ya, sudah menjadi kewajiban kita sebagai makhluk bahwa kita itu harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Nikmatnya itu dengan mengucapkan tadi doa misalnya, atau dengan yang ringan saja mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Nah, selain itu kan kita dianjurkan untuk mengungkapkan rasa syukur dengan bersujud ketika kita mendapatkan karunia yang lebih. Ya, bukan hanya mengucap hamdalah, alhamdulillah, tapi ketika kita mendapatkan nikmat yang lebih atau terhindar dari musibah, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Ya, mengucapkan doa maupun hadis ketika dalam sujud itu dinamakan sujud syukur. Jadi sujud syukur itu apa? Sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat atau karena terhindar dari musibah. Nah, itu yang dinamakan sujud syukur. Hukumnya apa? Hukumnya sujud syukur yaitu sunnah. Dari mana dalilnya? Jika bisa dikatakan sunnah, yaitu dulu ya sujud syukur pernah Rasulullah SAW bersabda, an Abi Bakrah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasruhu aw bushirhu qala sajidan syukran lillahi ta'ala. Ya, artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, maka segeralah tunjuk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Itu salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW pernah bersabda, an Abdurrahman bin Auf, anna Rasulullah SAW qala, inni laqitu Jibril alaihi salam
Fabasyirli wa qala inna rabbak yaqul man shalla 'alaika shallaitu 'alaihi wa man sallama 'alaika sallamtu 'alaihi fasajadtu lillahi syukran. Nah, ini rawahu Hakim wa Ibnu Majah. Ini hadis riwayat Hakim dan Imam Baihaqi. Artinya dari sahabat Abdurrahman bin Auf bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku bertemu dengan Jibril alaihissalam, lalu ia memberikan kabar gembira kepadaku dengan berkata kepadamu, maka aku akan dengan berkata sesungguhnya Rabbmu telah berfirman, barang siapa yang mengucapkan sholawat kepadamu, maka aku akan mengucapkan sholawat kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, maka aku akan mengucapkan salam kepadanya. Nah, mendengar hal itu, aku pun bersujud, ya, kata Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersujud kepada Allah karena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di bulan ini bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan hadis ini, maka di situ juga dianjurkan bahwa kita harus banyak-banyak membaca sholawat. Ya, barang siapa yang mengucapkan sholawat kepadamu, maka aku akan mengucapkan sholawat kepadanya. Kata siapa itu? Kata Allah. Ya, melalui malaikat Jibril Allah berfirman, barang siapa mengucapkan sholawat kepadamu, maka aku akan mengucapkan sholawat kepadanya. Kamu juga nanti diberikan sholawat, diberikan berkah, diberikan doa. Ya. Barang siapa mengucapkan salam kepadamu, maka aku akan mengucapkan salam kepadanya. Sapa wonge kang pengen disalami di Gusti Allah, siapapun orang yang ingin diberikan salam, oli salam, ya, mendapatkan salam dari Allah, maka sering-seringlah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oli salam, Insya Allah nanti bakal dapat salam dari Allah. Kamu pun akan mendapatkan keselamatan, ya, ataupun mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, makanya dianjurkan sujud syukur. Itu berdasarkan dua hadis tersebut, maka sujud syukur dihukumi sunnah. Bisa dipahami ya hukumnya sujud syukur ya? Sunnah. Nah, setelah mengerti apa itu sujud syukur, kemudian hukumnya apa, sebabnya apa dulu? Kita harus mengetahui sebabnya apa sujud syukur. Ada yang tahu hal-hal yang menyebabkan kita disunahkan sujud syukur? Ya, silakan. Ya, bagus. Ya, satu karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah. Yang lain silakan. Ada yang bisa? Yang kedua, karena mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga sebabnya apa? Terhindar atau selamat dari bahaya atau musibah yang akan menimpa kita. Coba saudari Leha diulang. Karena apa? Sujud syukur sebabnya. Satu, karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah. Ya, kedua, karena mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Yang ketiga, terhindar dari bahaya atau selamat dari musibah. Coba Pak Edi kasih tahu yang lain. Selvi Fitriani. Selvi, coba sebutkan salah satu sebab sujud syukur. Karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah. Iya, bagus, salah satu ya. Coba yang lain, Dina Sabitri. Coba sebutkan salah satu penyebab kita disunahkan sujud syukur. Mendapatkan kabar gembira yang menyenangkan. Coba Pak Edi lihat yang lain. Karina Dewi. Lihat coba sebutkan beberapa
salah satu yang menyebabkan sujud syukur yaitu terhindar dari musibah. Kita lanjutkan. Ya. Setelah memahami pengertian, setelah memahami sebab-sebabnya serta hukumnya, nah kita akan mempelajari tentang syarat rukunnya. Ya, syarat rukun sujud syukur. Ada yang sudah tahu syarat rukun sujud syukur? Ada yang bisa menyebutkan? Salah satunya yang pertama harus niat. Sujud syukur itu disertai dengan niat. Bagaimana niatnya, lafal niat sujud syukur? Ada yang tahu? Nawaitu sujudah syukri lillahi ta'ala. Coba dibaca bareng-bareng niatnya. Nawaitu sujudah syukri lillahi ta'ala. Coba disebutkan bareng-bareng satu kali lagi. 1, 2, 3. Nawaitu lillahi ta'ala. Coba Pak Edi tes ya. Barangkali ada yang sudah hafal. Silakan. Ada yang sudah hafal? Nawaitu sujudah syukri lillahi ta'ala. Barangkali ada siswa yang sudah menghafalnya. Silakan, boleh disebutkan. Belum? Coba bareng-bareng lagi kayak tadi. Nawaitu sujudah syukri lillahi ta'ala. Itu salah satu rukun sujud syukur. Rukun yang kedua yaitu dengan membaca takbiratul ihram. Ya, dengan membaca takbir Allahu Akbar. Dan di dalam takbir kita sambil niat ya, karena niat itu adanya dalam hati. Ya, dalam takbir kita membaca niat. Kemudian setelah itu rukun yang ketiga yaitu sujud. Ya, takbir lagi langsung sujud. Setelah sujud, ya rukun yang keempat yaitu salam, dan rukun yang kelima yaitu tertib. Syarat-syaratnya apa saja untuk melakukan sujud syukur? Syaratnya yaitu yang pertama diutamakan suci ya terlebih dahulu. Apa saja sucinya? Suci badan, suci tempat, dan suci pakaiannya ya. Badan, pakaian maupun tempatnya harus suci. Itu syaratnya yang pertama. Yang kedua, syarat kedua yaitu menutup aurat. Syarat yang ketiga yaitu menghadap kiblat. Nah, setelah tahu pengertian hukum ya, kemudian syarat rukunnya, penyebabnya, kita juga harus tahu caranya. Bagaimana cara melakukan sujud syukur? Sujud syukur dilaksanakan bagaimana? Yang pertama, syarat-syaratnya yaitu yang pertama tadi harus dengan niat sujud syukur terlebih dahulu ya. Niatnya apa? Nawaitu sujudah syukri lillahi ta'ala. Kemudian baca takbir Allahu Akbar. Dalam takbir itu sambil mengucapkan niat ya. Yang ketiga yaitu kemudian bersujud sambil membaca tasbih ketika sholat, atau juga bisa dengan membaca hadis. Ya, hadisnya contohnya sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau bisa juga dengan membaca doa. Ya, bisa juga membaca hadis atau membaca doa. Bisa juga membaca tasbih. Kalau nggak bisa hafal doa atau hadisnya, membaca tasbih saja juga sudah cukup, boleh ya. Dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Kalau baca doa gimana doanya? Masih ingat? Doa sujud syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura
ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, bisa diikutin. Coba kita baca hadis dulu bareng-bareng biar nanti bisa dihafalkan. Hadis yang pertama, ya Pak Edi tadi sudah memberikan instruksi ya untuk membuka LKS atau lembar kerja atau buku catatan kalian yang sudah kalian catat. Kita baca bareng-bareng biar nanti lebih mudah untuk menghafalkan. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Coba baca lagi bareng-bareng. Ya, itu kalau membacanya hadis. Coba kalau baca doa, ikutin Madi ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, bisa ya. Nanti bisa dicatat yang catatan yang kalian sudah mencatat di buku catatan kalian sendiri, nanti bisa dihafalkan. Ini nanti untuk dipraktekkan minggu depan lagi ya. Kita nanti lakukan praktek sujud syukur. Ya, setelah itu nanti kita bahas bab selanjutnya yaitu bab 2 sujud tilawah. Ya. Sujud syukur dari pengertian sudah, ya, hukumnya sudah kalian pahami. Hukumnya apa tadi? Nah, ya. Kemudian sebab-sebabnya juga sudah kalian pelajari tadi. Sebab-sebabnya kalau kita melaksanakan sujud syukur itu apa? Kemudian syarat dan rukunnya sudah dipahami tadi ya. Syaratnya yang pertama suci, ya, baik badan, pakaian maupun tempat. Yang kedua menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Atau kedua menutup aurat boleh ditukar. Yang ketiga menghadap kiblat, sebagaimana kita sholat jika mengetahui arah kiblat. Kemudian rukun yang pertama yaitu niat. Yang kedua yang ketiga sujud. Yang keempat salam. Ya. Kemudian yang keenam tertib. Ya, bacaannya sudah bisa dihafalkan. Yang pertama, bacaan yang pertama harus kalian dihafalkan niatnya dulu. Niat kan pendek, bisa dihafalkan sekarang ya. Nawaitu sujud dan syukri lillahi ta'ala. Niat saya sujud syukur karena Allah Ta'ala. Itu nanti kalau niat kita ucapkan dalam hati ya, disertai dengan bacaan takbir. Ya, karena mahal niat itu ada di dalam qalbu, dalam hati. Nah, setelah mengerti bacaannya juga, maka apa hikmahnya kita mempelajari sujud syukur ini? Hikmah yang pertama yaitu mengingatkan kita dan mendekatkan diri kepada Allah, Zat yang Maha memberi nikmat dan keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua yaitu menghindarkan diri kita dari sifat sombong. Karena apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah. Ya, hikmah yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat untuk kita, karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. La azidannakum, ya, maka akan ditambah ya ketika kita mensyukuri nikmat Allah. Hikmah yang keempat yaitu sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya.
Hikmah yang kelima yaitu mendapatkan pahala dan di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi mereka yang pandai bersyukur. Yang keenam yaitu membantu membuat badan menjadi sehat dan bugar. Karena ketika kita melakukan sujud, itu peredaran darah kita yang tadinya tidak lancar, ketika sujud itu yang dari kepala peredaran darahnya itu akan naik semua, ya. Yang dari badan akan turun, nanti akan naik lagi sirkulasi darahnya sehingga menjadi lancar. Nah, itu akan membantu kita membuat badan kita menjadi sehat dan bugar ketika kita sering-sering bersujud. Ya, dari materi yang Pak disampaikan, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham, silakan boleh ditanyakan. Ya, karena berdasarkan penelitian para ahli ini, ya, ternyata sujud itu sangat bermanfaat bagi kesehatan. Mengapa demikian? Karena ketika kamu cari informasi terkait dengan buku-buku di perpus maupun di internet pasti akan menemukan. Kenapa? Sujud itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Nanti itu sebagai tugas kelompok. Kamu bisa searching di internet ataupun dari buku-buku perpustakaan atau sumber buku yang lain. Alasannya sujud bisa menyehatkan, sebabnya itu apa? Nah, bisa kalian cari ya. Kalian searching nanti di internet ataupun di buku perpustakaan atau di sumber buku yang lain. Dari sini nanti untuk praktek kita lakukan minggu depannya lagi. Untuk materi, untuk sujud syukur, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham? Silakan ditanyakan. Dari pengertian sudah paham semua ya? Apa sujud syukur? Yang dinamakan sujud syukur? Ya, ungkapan syukur dengan melakukan sujud karena terhindar dari bencana atau mendapatkan nikmat yang besar atau nikmat yang membahagiakan atau kabar gembira yang membuat kita bahagia. Itu yang dinamakan sujud syukur. Yang kedua, hukumnya apa sujud syukur? Hukumnya sunnah. Apa dalilnya sujud sunnah tuh? Berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Kemudian sebabnya apa sujud syukur bisa dilaksanakan sujud syukur? Sebabnya apa? Karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah. Yang kedua sebabnya apa? Mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Yang ketiga, terhindar dari selamat atau bahaya dari musibah yang akan menimpa kita. Paham dari sini? Pernahkah kalian ketika mendapatkan nikmat kemudian melakukan sujud syukur? Belum. Ada yang sudah pernah melakukan? Belum. Nah, sekarang ketika sudah kita pelajari pengertian hukum dan sebabnya, ya, dari pengertian sudah ngerti, paham, dari hukum juga sunnah, ketika kita melaksanakan maka kita akan mendapatkan tambahan pahala, ya. Dan sebabnya juga kita sudah tahu ketika mendapatkan kabar gembira, ketika mendapatkan nikmat dan karunia Allah, ketika terhindar dari bahaya dan musibah. Pernahkah kalian terhindar dari musibah? Pernah. Musibah apa tuh? Musibah apa tuh? Musibah terhindar dari tabrakan motor kecelakaan? Atau barangkali naik pohon jatuh kemudian masih selamat? Masih. Atau barangkali main di sungai kemudian hanyut tapi diselamatkan oleh orang lain atau oleh hewan? Mati musibah. Ada yang pernah merasakan seperti itu? Bro. Ya. Kalian coba perhatikan pada layar tabel 1 dan 2 sebab-sebab sujud syukur. Kalau sebab yang di atas itu secara umum ya. Nah, yang pernah kalian rasakan itu sebabnya karena apa? Yang pertama, mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah. Contohnya apa? Ada yang bisa menyebutkan? Nikmatnya apa coba? Nikmat tuh. Penjabaran nikmat kan banyak.
rezeki. Ya, mendapatkan rezeki. Tuh, rezeki misalnya contoh sehari biasanya dikasih uang saku 5.000 atau 10.000 rupiah. Nah, taunya ada paman atau bibi yang baru datang dari Arab Saudi. Kasih uang saku kamu 200.000 rupiah. Nikmat bukan tuh? Nikmat banget. Ya, sujud syukur enggak? Ya. Sunnah ketika kita mendapatkan lebih dari apa yang kita dapatkan sehari-hari, maka kita disunahkan melakukan sujud syukur. Kemudian yang kedua, mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Contoh, misalnya yang terjadi di rumah. Contoh yang kemarin saja nih, yang kalian ikutin lomba KSM, misalnya mendapatkan juara 1 tingkat kecamatan. Nah, itu kan kalian sebagai prestasi, itu disunahkan juga sujud syukur. Apalagi misalnya juara 1 tingkat nasional mendapatkan juara 100 juta rupiah. Ya, itu kabar gembira kan? Itu merupakan berita yang menyenangkan, maka kita disunahkan sujud syukur. Yang ketiga, contoh misalnya yang pernah kalian alami, terhindar atau selamat dari bahaya musibah yang akan menimpa kita. Contohnya apa? Contohnya kita terhindar dari mara bahaya. Contoh mara bahayanya apa? Misalnya kecelakaan, kita terhindar dari kecelakaan, maka kita disunahkan sujud syukur. Misalnya kita berhadapan dengan ular. Nah, ular yang berbisa, kita terhindar dari bisanya atau dipatok atau digigit oleh ular, maka kita juga disunahkan sujud syukur. Kita berhadapan dengan singa atau macan di tengah hutan, tapi kita selamat, tidak diterkam oleh macan, maka kita disunahkan sujud syukur. Macan mati di. Ya, itu sebagai wujud kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian syarat sudah paham ya, syaratnya harus suci, menutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Nah, rukunnya juga sudah paham ya. Dari pelaksanaan sujud syukur yang kita praktekkan, nanti kita harus paham rukunnya, yaitu niat, takbiratul ihram, kemudian sujud, kemudian duduk, sesudah sujud, kemudian salam, dan dilaksanakan secara tertib. Bacaannya tadi ya, yang sudah kita baca bersama-sama. Kemudian hikmahnya yang pertama yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, menghindarkan diri dari sifat sombong. Yang ketiga, menambah nikmat kita, maka kita sunahkan harus banyak bersyukur kepada Allah. Yang keempat yaitu bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Allah. Yang kelima, mendapatkan pahala di akhirat. Yang keenam yaitu membantu tubuh kita menjadi sehat. Ada yang ditanyakan dari pembahasan sujud syukur? Untuk materi minggu ini kita cukupkan untuk sujud syukur. Jadi kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Kalau ada yang belum paham silakan diungkapkan. Sudah paham semua? Paham tum? Ya, sudah paham ya. Kita lanjutkan. Kalau sudah paham semua, kita sesuai dengan kelompok tadi yang sudah dibagi. Ya, kalian buka lembar kerjanya. Ya, lembar kerja yang ada di buku kalian, yang ada di LKS maupun yang sudah dibagikan. Lembar kerja di situ yang tampilannya sama ya seperti yang di depan. Coba kalian amati dari gambar sujud tersebut. Ya, kalian amati. Ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Pertanyaannya, apa nama sujud yang mereka lakukan? Pertanyaan yang kedua, mengapa mereka bersujud? Coba silakan diskusikan sama teman kelompok.
Coba buka LKS aja, buka LKS. Ya, dibuka soal pilihan ganda. Setelah mengamati ini nanti buka soal pilihan ganda. Buka. Ya, soal pilihan ganda silakan diisi. Ya, di situ. Nah, silakan diskusikan sama teman sekelompok, teman sekelompok. Sudah? Yang ada di LKS saja. Diskusikan sama teman sebangku atau teman sekelompok ya. Nah, diskusikan. Kalau sudah selesai, bisa dikumpulkan lembar kerja peserta didiknya. Ya, sampai 10 aja dulu. Sudah selesai, boleh dikumpulkan kalau sudah selesai. Ya sudah apa-apa. Oh iya, sudah selesai. Ya, yang belum selesai silakan diselesaikan. Selesaikan.
Hah? Iya, mana punya kamu? Yang benar. Bentar. Ngasihin. Iya. Dah? Bisa? Ya, setelah mengerjakan soal pilihan ganda, soal yang ini yang harus diamati, ini dikerjakan juga ya, nomor 1, 2. Apa sujud yang mereka lakukan dan mereka alasannya apa sebabnya mereka bersujud. Nah, udah? Ya, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Nanti kita kerjakan, kita bahas bersama-sama. Ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ya. Baik, disimpulkan dulu ya. Dari tugas yang sudah dikerjakan dan materi yang sudah Pak disampaikan, untuk pertanyaan dan tanggapan nanti bisa dikerjakan di forum diskusi ya. Kita kerjakan via kerja kelompok seperti yang sudah ditampilkan untuk mengamati gambar tersebut dan menjawab soal pilihan ganda yang sudah ditentukan ya. Dari pembelajaran ini alhamdulillah kalian tadi sudah bisa memahami dari pengertian sujud syukur, kemudian hukum sujud syukur, sebab-sebab sujud syukur, syarat dan rukun sujud syukur serta hikmahnya sujud syukur. Alhamdulillah sudah bisa dipahami dan syukur-syukur nanti bisa kita praktekkan bersama ya. Kita lakukan sehari-hari, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan karunia, perhatikan. Perhatikan. Ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan karunia, atau kita terhindar dari musibah, maka kita disunahkan sujud syukur ya. Yang sudah kalian pahami, yang tadi sudah diutarakan, ya kalian nanti bisa praktekkan di rumah ataupun di sekolah ataupun dimanapun kalian berada. Ya, nanti untuk prakteknya kita belajar praktek dan bacaannya nanti dihafalkan, kita praktekkan untuk minggu depan. Ya. Pembelajaran untuk sujud syukur, Pak Edi cukupkan sekian. Kita sekarang coba sekian. Mari berdoa bersama-sama dengan membaca Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'an wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Dilanjutkan tutup majelis, doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.